Dan kita langsung mendatangkan juga Ibu Supiati. Assalamualaikum Ibu. Beliau yang pernah dioperasi sampai keluar 118 paku. Hei, naikkan kamar operasi malam ini juga. Saya bilang gitu. Ingat ya. Ya, langsung tak operasi 72 paku malam itu. Boleh dikasih lihat Ustadz? Oh, bisa. ini dokter Richard ini kita siapkan. Makanya saya hari ketiga saya sujud sudah. Non medis bener-bener ada. Percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk ketemu dengan Ustadz Dr. Sakiran dan Dr. Richard Lee. Kokoh. Mas Awal sekarang spesial. Kokoh kan? Kokoh juga. Saya capit. Jawa sipit. Ini spesial episode kali ini kita akan diskusi hangat bersama dua dokter yang Masya Allah luar biasa keilmuannya, dan kita langsung mendatangkan juga Ibu Supiati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah ini Ibu Supiati yang nun sewu dok, saya pinjam ya Ustadz, yang ada di cover bukunya Ustadz Dr. Sakiran. Beliau yang pernah dioperasi sampai keluar 118 paku yang langsung ditangani beliau di Rumah Sakit Nur Hidayah ya. Dan kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lebih dalam ya Ustadz, tentang kasus Ibu Supiati, mobil khusus tentang penyakit sihir yang memang itu eksistensinya benar-benar nyata dan ada ya. Dan kalau kita bahas sihir, otomatis kita harus menggunakan referensi dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW beserta para ulama-ulama yang memang mengijtihadkan beberapa praktek diagnosa dan juga cara-cara penanganannya. Mungkin kita langsung tanya dulu Ibu Supiati ya, dok. Ya. Ibu dulu waktu pertama kali kena itu gimana? Paku-paku itu pada nyangkut? Ya, awal pertamanya itu habis pernikahan. Habis nikah? Habis nikah, turun dari pelaminan mau ganti baju itu langsung pingsan. Pingsan itu 3 jam. Terus bangun dari pingsan, itu pingsan lagi, itu sampai 35 hari. Pingsannya 35 hari? Iya, itu bukan pingsan, Bu? Ya nggak tahu ya, penting pokoknya 35 hari nggak sadarkan diri ya? Iya, kayak gitu 35 hari. Saya dok, jangan dipotong. Kita nyantai aja. Terus bangun dari 35 hari itu, bangun itu tahu-tahu di tangan itu kayak merah-merah. Itu sampai 3 bulan. Nah, setelah itu kayak keringat buntet no, enggak, cuma merah-merah kayak apa gitu loh. Terus 3 bulan lagi baru melembung-melembung kayak gitu, kayak kena air. Nah, 3 bulannya lagi baru ada barang-barangnya. Iya, langsung ada. Saya boleh tanya? Ya. Boleh. Oke. Nggak sadar selama 30 hari? Sudah ada yang masuk nih. Ini tadi maaf ya, mati dok, mati lampu ini kayaknya kabelnya nggak pakai kita nih kayaknya nih. Saya pikir tiba-tiba ada yang masuk. Saya izin tanya. Iya, lanjut. Boleh. Dari awal dengan dokter Sakiran? Iya. Tidak. Tidak? Enggak. Oke. Berarti dari awal dulu pas mau nikah. Ini pas mau nikah, sudah nikah belum? Itu udah nikah. Sudah ya? Berarti belum malam pernikahan ya? Belum. Belum. Tiba-tiba pingsan? Iya. Bangun, nggak pingsan lagi? Iya. Terus 30 hari pingsan? 35. 35 hari? Iya. Dan nggak sadar selama 35 Enggak. hari itu nggak sadar? Enggak. Bukan sadar bangun. Enggak. Itu bukan pingsan sih. Ya nggak tahu. Itu apa itu? Kata dokter apa? Koma? Ya kan nggak bawa ke dokter. Oh, bawa Nggak kemana? dibawa. Ya di rumah aja. Di rumah saja? 35 hari Ya di kan rumah dokternya saja? kan udah angkat tangan.
nggak bisa nangani. Ini kenapa kayak gitu? Oh enggak, gini, pingsan terus dibawa ke dokter nggak? Enggak, waktu pingsan pertama nggak dibawa. Yang dibawanya kan sakit ini. Oke, enggak. Kan pingsan nih. Mm-mm. Katanya 35 hari kan? Iya. Selama 35 hari ini ada bawa ke rumah sakit atau bawa dokter? Dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit nggak tahu kenapa kayak gitu. Ya, Rumah sakit bilang tidak tahu nggak kenapa. tahu kenapa. Oke, menurut dokter Sagiran bagaimana dok? Secara medis dulu dok. Ya, bismillah. Saya suka dengan Dr. Richard Lee tentang disclaimer. Kita lupa belum disclaimer. Oh iya. Nah, boleh disclaimer dulu? Boleh, boleh. Kalau kita menggolongkan pelayanan kesehatan lah katakan, ini ada 2 golongan. Maka golongan satu namanya medis, golongan yang lainnya namanya, kita disclaimer nih, terserah mau disebut apa. Mau disebut apa? Non medis? Boleh, silakan. Ya. Nah, kalau medis sudah mengatakan saya angkat tangan, saya tidak tahu, saya tidak bisa, udahlah kita terima aja deh. Berarti ini non medis, gitu saja. Ini disclaimernya. Karena setelah kasus beliau ini, Masya Allah, Ustaz, banyak yang datang membawa segepok, mulai dari laboratorium, ronsen, USG, sampai MRI, yang semuanya mengatakan normal. Tetapi faktanya, she is suffering from something. Nah, disitulah dok, saya kemudian, oh, kalau gitu saya harus angkat topi sama dunia lain itu. Dunia lain yang ternyata ada. Begitu saja waktu itu. Silahkan. Mungkin Dokter Richard pasti akan bertanya-tanya, jangan-jangan pas 35 hari itu dia masukin paku nggak sadar. Oh enggak, gini. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Dokter Sagiran, itu kita kan, ini kan kita sebagai dokter ya, jadi kan kita sini cukup komplit sebenarnya ya, secara keilmuannya ya. Dan kita kan juga pengen belajar ya. 35 hari beliau tidak sadarkan diri. Di kita sebagai dokter kan tentu nggak bisa lepasin cara berpikir dokter kita dong. Ya. 35 hari mungkinkah datang ke rumah sakit, terus dokternya bilang 35 hari tidak dirawat inap, terus disuruh pulang, tidak ada apa-apa. Sedangkan pasien tidak sadarkan diri. Mungkinkah kita sebagai dokter seperti itu? Mungkin. Bagaimana bisa mungkin? Banyak kasus yang datang setelah beliau. Sekali lagi datang setelah beliau. Betul-betul medis tidak menemukan diagnosis apapun. Kami mengalami setelah beliau ini. Kami banyak belajar sekali dari beliau ini. Makanya beliau boleh dibilang menjadi pionir ya dalam salah satu ini ya, dibuatin buku ya. Iya. Karena setelah itu, oh ini rupanya. Nggak ada dok, nggak ada diagnosis. Nah kalau nggak ada diagnosis kita mau merawat apanya? Tapi dirawat inap di rumah sakit sempat? Sempat selama 35 hari itu? 35 hari itu 1 minggu. Habis itu dokternya udah, ini nggak ada ini apa, langsung bawa pulang. Cek darah sudah? Sudah normal semua. Yang normal semua tapi nggak sadar? Nggak sadar. Bentar, mungkin disuruh lanjutin dulu kali ya, sampai gimana paku-paku itu bisa ada di ya, dalam setelah tubuh. sadar dari 35 hari itu, saya kan nggak inget itu siapa-siapa kan nggak inget. Ingetnya cuma bapak aja waktu itu. Cuma di hadapan aku cuma bapak aja. Bapak aku kan nangis. Nah, terus dari situ aku kan sadar, cuma nggak inilah pokoknya, cuma bapak aja. Cuma itu, kayak nggak inget apa-apa kayak gitu kan. Nah, setelah itu kan berapa 3 bulan lagi itu baru ada barang-barangnya. Ada paku-pakunya itu semua dari kaki ke sini semuanya. Sampai nggak bisa jalan. Sampai itu pada jatuh sendiri kalau jalannya saking penuhnya. Luka kayak gini nih. Sampai penuh. Kayak gini kan bekasnya. Boleh, maaf saya lihat dikit enggak bekasnya? Ya. Ini bekas yang di tangan aja. Itu yang dioperasi dok apa? Iya. Di betis banyak banget. Iya. Nah, keputusan itu terus dari keluarga Delingo telepon. Saya boleh dilihatkan ke kamera ibu? Iya. Sedikit aja. Iya. Mungkin setangan penuh ya? Kalau ke tangan enggak? Yang penuh man? Kaki. Oh kaki. Ya. Kaki yang paling penuh kaki. Jadi paku itu saking penuhnya tumpah-tumpah? Iya, sampai pada tumpah sendiri kayak gitu. Tumpah itu lepas sendiri? Lepas sendiri, nanti ada lagi, lepas lagi, ada lagi kayak gitu. Terus-terusan seperti sampai nanah, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ada yang muncul nanah juga? Oh, nanah juga, ada itunya juga kok. Ada apa namanya?
apa itu ya? Kayak Bisul. belatung itu loh. Allahu Akbar. Ada 6 biji, diambil itu terus dimatiin itu nggak bisa, dibakar juga nggak bisa. Belatung. Nah, ada 6 biji di sini. Terus menerus keluar atau enggak? Belatungnya. Langsung keluar kan, diambilin kan susah. Habis itu dikeluarin, terus dibakar nggak mati, nggak mati. Setelah itu Belatungnya nggak mati? nggak mati. Setelah itu kan ada keluarga Andringo telepon, nah bawa aja ke Jawa, pulang ke Jogja lah, kan bapak ibu kan asli sini. Nah, terus musyawarah sama keluarga kan, terus di mana bawa ke rumah sakit, ya rumah sakit Islam itu di Rumah Sakit Nur Hidayah. Nah, diputuskan ke situ. Masya Allah. Iya, diputusin ke situ, masuk ke situ ya. Setelahnya itu kan nggak tahu lah, terus dirawat atau pulang dulu apa ya, lupa ya. Ibu ketika pingsan itu ngelihat alam lain enggak? Ngelihat, biasa ngelihat. Kayak lorong? Ya kayak pertamanya nggak cuma ada orang di hadapanku kayak gitu namanya. Di hadapanku itu ada orang perempuan. Nyebutkan namanya enggak? Enggak, cuma orangnya kayak orang lah, perempuan kayak gitu. Cuma saya dulu suruh milih mau keluar dari 35 pingsan itu loh, 35 hari kan saya nggak tahu loh mimpi atau apa, saya nggak tahu ya. Yang penting saya suruh milih di antara dua. Kayak gua itu Ya, kayak lorong gitu, panjang ya? Ada 2 kayak gitu, masuk sini nggak bisa, masuk situ nggak bisa. Tapi perempuan itu bilangnya aku amalmu kayak gitu, bilangnya dulu. Masya Allah. Kayak gitu. Allahu. Terus suruh milih itu, mau lorong mana terserah, gitu kan dibilangin terserah kayak gitu. Suruh lorong, kan 35 hari kalau di daerah sana, di dunia ini kan, kalau di sana kan beda. Sebentar. Berapa tahunan, ratusan. Jadi saya nggak bisa keluarnya, terus itu tadi dateng. Suasananya langitnya langit senja enggak? Enggak, Remang. gelap, cuma gelap. Oh, gelap kok. Gelap, cuma gelap, nggak ada terang sama sekali. Cuma itu tadi bilang aku amalmu kayak gitu ya. Terus suruh milih ada itu tadi. Ibu pilih yang mana lorong? Waktu itu saya milih yang kanan waktu itu. Terus kok jauh banget kayak gitu. Habis itu lihat cahaya? Terus habis itu kan lihat itu terang banget. Nah terus bangun itu tadi dari 35 hari yang ku ingat cuma bapak aja tadi. Ditanya ini ya enggak. Subhanallah, Dok, saya pernah nangani kasus yang kayak begini, itu bahkan tidak sadar sampai 8 bulan. Bukan hanya 35 hari. Beliau orang dekat saya. Dan saya percaya apa yang Ibu sampaikan. Karena saya nangani dan mendampingi itu terus-terusan. Ya kondisinya kosong. Bahkan ya raganya bukan raga dia, tapi kesadaran beda. Kalau dibilang multiple personality atau dispersonality, kok dia bisa berbicara bahasa yang selama ini dia nggak kuasai, Dok. Dia bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Itu untuk saya nggak bisa konfirmasi kalau Mandarin. Selama ya beberapa kali ya. Karena dia kayak 8 bulan yang di alam lain itu dia bisa berbicara bahasa asing. Iya, yang ngerasuk itu. Nah, yang saya bisa konfirmasi dia bisa berbicara bahasa Arab lahjah Mesir. Itu susah loh, nggak semua orang bisa berbahasa seperti itu. Itu saya bisa konfirmasi bahwa itu betul bahasanya. Itu, sorry saya tanya Pak. Itu pada waktu dia tidak sadarkan diri? Tidak sadarkan diri. Jadi di alam sadarnya dia berbicara bahasa Iya. Mesir itu? Ya kalau bahasa kita kerasukan. Dia tetap bisa? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Wong sebelumnya itu dia nggak bisa bahasa Arab. Berarti ini berdasarkan cerita dia? Iya. Bukan cerita dia, ini berhadapan langsung sama saya. Iya, berdasarkan cerita dia kan aku nggak sadar 8 bulan. Bukan, 8 bulan. dia ngomong ketika dalam kondisi trance. Saat dia nggak sadar kayak Bu Supiati, cuma mungkin bedanya Bu Supiati 35 hari nggak ngapa-ngapain. Mungkin ya. Atau beraktivitas, bisa aktivitas nggak? Atau cuma tiduran? Waktu 35 hari itu, selama nggak sadar. Itu ya cuma nggak ngapa-ngapain. Oke. 8 bulan, dia nggak sadar. Kenapa kok saya bisa mengatakan saya menangani itu 24 jam? Dia bisa berbahasa Mesir, saya kenal siapa dia dan dia nggak bisa bahasa Arab. Dia ngomong lancar seperti orang Mesir pada umumnya.
Oh, saya merinding ini. Nggak sadar itu maksudnya apa sih, Pak Ustadz? Ya nggak sadar, kondisinya pingsan. Habis itu dia bangun, bukan kesadaran dirinya. Oke. Dia kerasukan gitu ya, Iya. kayak sesuatu orang yang berbeda Iya. gitu ya? Oke. Bukan Kalau bukan hanya sadar, sekedar baring terus kayak orang tiduran selama 8 bulan enggak, tapi dia bangun. Oh, enggak, dia bangun, ngomong-ngomong tidur ngomong lagi tidur, kayak iya. gitu ya. Dan ini kejadian yang luar biasa yang saya nggak bisa jelaskan itu. Dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Arab, bahasa Mandarin apalagi. Kalau itu Mandarin saya nggak bisa konfirmasi karena saya nggak menguasai bahasa itu. Tapi yang jelas bahasa Mesir, yang saya percaya ini sosok lain. Nggak mungkin dispersonality. Kalau dispersonality kan pasti berdasarkan memori yang ada di otaknya. Dia mungkin pernah belajar suatu bahasa, kemudian ketika nggak sadar dia mengungkapkan hal itu. Apalagi kalau cuma meraung jadi macan, nah itu saya anggap biasa lah. Bahkan bisa 8 bulan bisa diajak komunikasi. bisa komunikasi ketika sadar, ya itu tadi. Makanya saya tanyakan ke Bu Supiati, apakah seperti lorong, habis itu langitnya langit senja, atau gelap gulita, itu sekat-sekat antar dimensi ke alam jin. Yang itu dialami juga oleh... Baik, Ustadz, saya boleh nyambung ya? Nggih. Jadi Dr. Richard Lee, bagaimana kasus beliau itu mengajari saya? Dari seorang, ya waktu itu alhamdulillah saya baru saja selesai, saya bikin PhD tesis saya. Saya baru selesai banyak proyek-proyek tentang bidang saya gitu. Tahu-tahu beliau datang dengan kondisi seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi teman-teman jaga UGD waktu datang. Beliau kejang, Dok, seperti layaknya orang epilepsi. Begitu jet gitu, paku meloncat, cetat gitu. Cetat gitu. Ya, tapi bahasa seorang dokter bedah, oh ini gangren lah. Karena luka, nanah ya, darah sebagian ngucur gitu. Tapi lagi-lagi di disclaimer saya yang tadi, pokoknya kalau logika medis nggak masuk, saya harus memaksa diri untuk menerima logika non-medis. Nah, saat itu mendengar cerita 35 hari, juga ditambah cerita dari keluarganya, saya sudah, ini nggak masuk logika medis. Karena menurut ceritanya nggak makan, nggak minum. Ya, ataupun kalau makan minum, ya Nggak makan minum. sedikit sekali. Ini kan nggak logis ini. Mana kuat orang nggak makan, nggak minum. Waduh, saya sudah, ini apa? Satu itu, dari nggak makan, nggak minum, wah ini nggak logis ini. Masih seger kayak gini. Terus yang kedua, Dok, kita periksa laboratorium. Nanah yang begitu gangren, angka leukosit normal. Ini juga logika apa ini? Yang ketiga, dalam keadaan beliau teriak-teriak. Itu pulsasi nadi, itu seperti nadinya orang normal kita loh. Aneh banget ini. Jadi saya terus terang sudah hampir runtuh waktu itu. Artinya runtuh itu berarti kayaknya bener deh, non medis itu ada gitu. Waktu itu saya juga belum berarti percaya. baru di Ibu Supiati ini yang Iya, saya apa sebelumnya juga ya tipis-tipis lah gitu. tipis-tipis, oke. Sama kayak saya lah, tipis-tipis. Moga-moga setelah ini percaya tuh. Tipis-tipis. Terus Siap saya datang itu untuk percaya sebenarnya. terus akhirnya, aduh ini harus cari tim operasinya. Si Sopo itu, Hari Tarsudi. Hei, naikkan kamar operasi, malam ini juga. Saya bilang gitu. Ingat ya? Ya, langsung tak operasi. 72 paku malam itu. Boleh Keluar. dikasih lihat, Ustadz. Oh, pakunya itu. bisa. ini Dokter Richard Lee ini kita siapkan. Siap. Khusus untuk tamu istimewa. Masya Allah. Ini khusus untuk tamu istimewa. Jadi inilah. Sudah ditulis oleh paku Ibu Supiati. Iya. Maksudnya jangan dipakai ke tembok sebelah. Maaf, Mas. Nanti takutnya tukang-tukang hilang kan, gue paku Iya. di sebelah dipakai. Jadi ini sampai kita koleksi karena memang ini real, ini nyata. Nah, ini paku-paku yang dari tubuh beliau. Oke, boleh. Silakan. Ini sudah steril secara spiritual ya. Jadi tidak usah takut. Bahkan suatu kali ditemukan ini gumpalan rambut, baik dari tubuhnya maupun dari muntahan. Ini ada banyak lagi di sini. Oke. Nah,
malam itu saya operasi 72 paku. Tapi apa yang terjadi? Ketika, ya maaf ya, udahlah. Ketika saya begitu, malam itu. Artinya apa? Ya dokter bedah kan biasa ya, kayak begitu. Pagi harinya dilapori, dok, pakunya muncul lagi. Wah ini. Ya sudah, masih belum ini. Tipis-tipisnya masih belum berubah. Yes, operasi lagi. Kok bisa? Kan kita kan berdasarkan hasil ronsen kan pasti kan? Iya, di ronsen, iya. Bukan Di ronsen. meraba, Bukan. oh ini ada satu di keluar. Iya, gitu. di ronsen. Pasti kalau dokter bedah kan pasti ada kayak ronsen, Betul. oke posisi di sini, angkat satu. Ada di situ. Coret. Iya. Satu, coret. Yes. Kayak gitu Ronsennya kan. ada di situ. Lihat, Om. Iya, soalnya saya itu Betul. menjelaskan juga pas di medisnya. Pasti ke medis itu Betul. kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kamu pergi ke dukun tuh kayak gini rabat nih. Oh ya satu, cabut. Satu. Iya. Kalau dokter kan dia pasti ada operasi by gambar Yes. pasti. Yes. Ya. Ada di satu di sini penampang melintang ini Iya. cabut, Iya, ya kan? betul. Berarti kan sudah sesuai operasi kan selesai semua tuh Iya. dari gambar. Iya. Dan itu di ronsen ulang langsung. Ronsen ulang, Kosong. kosong. Kemudian mengeluh, Hah? kesakitan lagi, ronsen lagi, ada. Banyak. 12 operasi kedua. 12 waktu. Ya. Berikutnya yang ketiga, 4 paku. Wow. Malam ketiga. Malam ketiga setelah, tapi ini di ronsen setelah selesai operasi di ronsen lagi Iya, kosong. kosong. Habis itu ada lagi. Ada lagi. Lah, malam ketiga itulah saya bahasa Ada di spirit. sini Pak Ustaz. Ada. Ronsen ya. Mungkin sebagian ada, monggo dicek. Yang maksudnya itu yang sebelum dan Itu. setelah operasi Itu. lalu muncul lagi. Iya, silakan ada. Ini sebelum operasi 1, setelah operasi 1, 2 hari setelah operasi 1 ada Monggo. lagi. Monggo, setelah itu, Tapi pasiennya belum pulang oh belum. Ini 18 hari kita rawat. di rumah sakit. Oke, luar biasa ya. Makanya saya hari ketiga sudah, saya sujud sudah. Non medis bener-bener ada. Allahu Akbar. Non medis bener-bener ada. Waktu itulah saya kemudian, saya seorang yang beragama, saya punya kitab suci, saya harus buka kitab suci. Nah, disitulah kemudian bahkan saya mengundang orang-orang ahli agama, akhirnya mereka merapat dan bahu-membahu menangani beliau. Dan alhamdulillah di 18 hari itulah kami secara full menangani, dan sesi-sesi setelah itu yang ada adalah cara agama kan namanya ruqyah syar'iyah. Dan itulah yang kemudian mengeluarkan ini paku ini keluarnya dokter dari muntah dan posisinya malang begini. Jadi tahu-tahu kita ruqyah itu tahu-tahu jedek begini. Nggak tahu saya bagaimana ini bisa keluar dari Ini pasien yang berbeda. ini beliau ini. Saya Beliau ini. Rasanya gimana ketika ini keluar, Mbak, Bu? perih. Perih dari mana? Di sininya perih. Kan ada lukanya waktu keluar itu. Tiba-tiba langsung ada di sini. Ya nggak tahu, yang penting di kuliah langsung ya ada di sini, tapi sini kan langsung sakit dari sini. Kayak jalan gitu ya. Tapi kan saya Langsung nggak blek entah gitu ya? Sendiri apa ya, atau diambil atau entah sendiri kan aku nggak ingat waktu itu. Aku kan benar-benar Saya lupa sudah tercantum apa belum. Di hari keberapa dirawat, beliau teriak-teriak di bangsal itu, Dok. Teriaknya itu dalam keadaan siku ini kaku nggak bisa ditekuk. Saya ronsen, Dok, itu. Paku ini di ronsen itu gambarnya di sini, Dok. Mungkin nggak tahu ada di sini apa enggak. Di sini gambarnya. Kemudian saya, wah, dia kesakitan, pakunya di sini, tetap akan saya kejar. Tapi pas mau naik ke kamar operasi, tetap tim ruqyah itu berusaha keras, Ustadz, untuk di ruqyah. Begitu sampai kamar operasi menjelang di narkosis, di bios, tiba-tiba ini ditekuk bisa, ceklek gitu bisa. Kemudian kita larikan ke kamar ronsen. Terus di ronsen hilang. Sudah. Saya benar-benar, wes, inilah non medis.
kita harus percaya. Saya mengalami sebagai seorang profesi dan beliau masih bisa dikonfirmasi orangnya. Dan akhirnya gambar paku itu ya ini. Keluarnya dengan cara apa? Muntah. Dan ini pun lagi-lagi medis tidak bisa menerangkan. Karena asalnya dari siku. Bagaimana kalau dia mau jalan nggak bisa? Tapi kitab suci bisa menerangkan. Saya kemudian belajar, oh rupanya makhluk halus yang namanya jin kalau dalam bahasa kitab suci itu bisa merubah secara fisik menjadi metafisik. Katakanlah ini di shoot, di entah apa namanya, istilahnya monggo. Tapi terserah si jin ini mau diapakan. Tujuannya apa? Untuk menyakiti, untuk menakut-nakuti, untuk apapun. Dan kemudian ini masih aktif. Ketika masih aktif itu artinya masih bisa ngefek kalau kita treatment secara spiritual, secara non medis tadi. Dan betul, suk, balik dia, keluar dia. Tetapi yang 72 saya operasi itu benda yang sama tapi sudah inaktif. Artinya si makhluk yang disuruh oleh yang nyuruh itu udah naruh dan nancep, udah selesai tugasnya, ditinggal. Kalau ditinggal ya sudah, dia sudah berubah menjadi benda biasa. Sehingga di ruqyah pun sama Ustadz dengan cara apapun nggak akan bisa keluar. Karena ini sudah inaktif secara spiritual, makanya tetap bedah dilakukan. Nah, tapi yang muncul baru atau yang aneh-aneh itu masih aktif, artinya masih dipegang. Dan ini saya konfirmasi lagi-lagi ketika saya datang di rumah beliau setelah beliau pulang. Saya ditelepon, "Dok, ini Mbak Supi teriak-teriak lagi." Saya datang dalam keadaan betisnya itu seperti cakaran macan itu. Masih ingat? Bisa. Seperti cakar macan. Ini siapa juga yang nyakar? UUK-nya, Dokter Waham ya. Jadi wujud kelainan kulitnya benar-benar seperti cakaran. Bukan penyakit-penyakit kulit, bukan. Ini dari mana ini? Aneh. Terus saat itu kita ruqyah beliau dengan sangat lihai menggunakan pulpen, menggambar dengan tangan kiri seperti kata Ustadz tadi. Ingat nggak itu? Kondisi sadar, Dok? Iya. Nggak sadar. Merem, mata merem? Nggak sadar. Itu di rumahnya, di lingkungan sana. Saya datang dengan tim, kita ruqyah, beliau itu gambar. Saya ingat gambarnya pohon kelapa, pohon pisang. Terus kita kejar pohon itu ada ternyata di sekitar rumahnya. Di bawah, Ya. di belakang rumah. Di belakang rumah. Samping. Nah, terus beliau nebak tanahnya itu, terus kita gali di situ. Ketemu paku. Coba aneh. Habis itu masuk rumah, kita ruqyah lagi. Beliau teriak-teriak, "Wow!" Kita kasih handphone dia. Padahal ini langit-langit rumah biasa. Beliau nyepret, cepret, di foto gitu. Beliau melihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Dokter Rizali kalau berkenan melihat filenya komplit, kita kumpulkan itu. Foto-foto cepretan beliau itu. Boleh mungkin kita tampilkan, Ustaz. Silakan kalau ini timnya nanti. Tapi cepretannya nggak ada gambar makhluk halusnya, atau ada gambaran makhluk halus? Kita berikan HP kepada beliau, kita nggak lihat apa-apa, tapi beliau ngejar kayak ngejar motret, cepret itu. Ada makhluknya, filenya masih ada. Jadi di gambarnya juga ada makhluknya. Iya. Jadi sekali lagi dokter, kita harus angkat topi ya sama dunia sebelah yang namanya non medis. Wadah luas dan banyak sekali. Dan setelah beliau ini, karena kemudian viral kan waktu itu lewat beberapa channel, kita kedatangan banyak pasien sampai hari ini dengan berbagai ragam kasusnya. Demikian Ustaz. Boleh, saya ini Ustaz, nambahi dari segi metafisik, Dok. Jadi ketika jin itu, ini dalam kepercayaan yang ada dalam Al-Quran ya, dan itu pasti nyata lah ya. Ketika jin ngambil sesuatu, dia akan memiliki kemampuan dengan izin Tuhan ya, dengan izin Allah, dia
ngerubah benda yang wujudnya nyata seperti ini menjadi sebuah entitas energi tertentu. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 39 ya, yang mau memindahkan singgasana Bilqis ke negaranya Sulaiman alaihi salam. Dan ketika benda yang padat kayak begini dijadikan suatu energi, itu bisa dimasukkan ketika orang itu dalam kondisi ruh yaksohnya itu keluar. Maksudnya dalam kondisi tidak sadar. Makanya awal mula serangan sihir ini terjadi dibikin pingsan dulu lama, 35 hari. 35 hari. Jadi kalau dalam prinsip Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 42, dijelaskan, ini dalam referensi kami ya dok ya, ada ulama namanya Al-Is bin Abdussalam. Manusia itu punya namanya ruh yaksoh. Kalau dalam penjelasan Al-Quran itu, ruh yaksoh adalah ruh kesadaran. Ruh kesadaran akan pergi ketika manusia tidur atau pingsan. Tapi dia masih hidup karena ada ruhul hayah. Ruhul hayah artinya adalah kehidupan. Karena ruh kehidupannya masih ada. Nah, ruh yaksoh ini ketika dia pergi, rawan diganggu setan. Makanya kalau dalam kami kaum muslimin ini ketika mau tidur wajib disunahkan untuk baca doa dan berwudu. Menjaga supaya tidak diganggu dan digondol ini ruh yaksohnya untuk diberikan mimpi-mimpi buruk dan digoda sama setan. Nah, ketika Bu Supiati tadi mengatakan 35 hari ini sangat nyambung. Karena energi ini yang sudah dirubah menjadi sebuah entitas energi tertentu, itu akan dimasukkan melalui, kalau bahasa ininya jasad astral lah, atau badan halus. Sehingga ketika itu dimasukkan, masuk lagi, dia akan muncul di mana entitas energi yang tak kasat mata ini dimasukkan ketika ruhul yaksohnya itu keluar dari dalam tubuh. Ketika roh kesadarannya itu keluar. Nah, itu jadi step-step para tukang sihir mau memasukkan sesuatu, dan itu ilmu agak tinggi dok. Tumbalnya pun juga saya rasa tinggi, tingkat kekufurannya tinggi sekali. Karena nggak semua tukang sihir mampu untuk melakukan praktek kayak begini. Ini kasus yang sangat langka. Saya pun belum pernah menangani kasus serupa. Kasus yang sangat langka. Sangat langka. Siapa yang ngirim ibu ini? Hah? Siapa yang ngirim? Nanti kita... Ibu punya musuh, Bu? Dok, kan dirimu indigo. Dibawa lagi. Coba diserang, Dok. Dibawa lagi. Tapi saya yang kena. Saya terus dijuluki Terkun, dokter dan dukun. Terkun. Gara-gara, enggak, saya bilang. Dipikirnya saya bisa lihat, bisa apa, enggak. Saya enggak itu. Saya cuma sekedar berproses dari tadi enggak percaya, menjadi percaya. Kalau bahasa di agama ada 3 tingkatan. Ilmu yakin. Itu, pernah lah dengar-dengar orang ngomong itu, jin, apa, sihir, santet. Tapi kemudian lihat ini, ini ainul yakin ini. Lihat sendiri, ainul yakin. Begitu ngalami, nangani, bahkan waktu di rumahnya beliau di Seropan Delingo itu, pas kami ngeruqyah itu serangan itu datang. Wujudnya apa? Bunyi. Seperti sesuatu yang jatuh di atap. Kan atapnya genteng tanah itu, yang tidak ada plafonnya. Krotok, kemudian paku jatuh. Klunting, di depan mata kita. Dan ada yang terlempar dari luar, dan itu mengenai punggung saya. Jatuh, klunting gitu, paku. Ya sudahlah, inilah yang namanya hakul yakin. Jadi saya udahlah 100% saya percaya bahwa non medis itu ada, dan saya kemudian membuat perumpamaan sederhana. Sederhananya apa? Listrik. Pokoknya kalau ada kabel yang lecet itu nggak usah aneh-aneh lah. Nggak usah bilang listrik itu nggak ada, enggak. Pokoknya segera diamankan gitu. Siapa tahu nanti nyetrum kita gitu. Siapa tahu nanti bahkan konslet kebakaran gitu. Saya bikin perumpamaan itu. Kita nggak pernah lihat kok listrik itu seperti apa. Tapi kita akhirnya percaya. Dulu juga orang katanya orang sono ya, remote itu nggak percaya. Di remote Nah, sekarang orang juga percaya ya, bahwa remote itu ada gitu.
ya, dan seterusnya. Termasuk telepati melalui video call ya. Termasuk telepati melalui video call. Tapi kita juga tidak perlu kemudian, mohon maaf ini. Tapi itu kan yang tadi dibilang listrik, analogi tadi listrik, analogi handphone, ada analogi remote, itu kan bisa dijelaskan secara sains. Kalau ini kan pure nggak bisa kita jelaskan secara sains. Nah, berarti perlu ada disclaimer kedua. Disclaimer kedua mengatakan, sains itu bagi seorang yang beriman, karena ini saya sudah, kaki saya sudah lebih banyak ke sini ya. Oke. Itu ibaratnya kita nyelup air di laut. Nggih. Sains itu adalah air yang membasahi jari. Oke. Sementara air laut itu adalah ilmunya Sang Pencipta Saya sepakat. yang kita, sangat sulit kalau harus menjelaskan. Saya sepakat. Nah, termasuk gini Dok, mohon maaf sekali. Logika ilmiah yang dibangun selama ini dan kita anut, itu adalah logika probabilitas. Iya. Logika prosentase, odds ratio, dan sebangsanya yang mengatakan kalau 100 pasien diobati dengan obat A itu yang efek 90%, sementara obat B yang efek cuma 6%, pasti orang akan pilih obat A. Tetapi ilmu Allah tidak akan membiarkan 6% ini disia-siakan oleh logika ilmiah yang mengatakan ini enggak ilmiah. Saya sering cerita setelah ini juga, seorang ibu yang bisa menghentikan pesawat. Tapi pasti kalau ini diceritakan, itu omong kosong, itu kebetulan. Nah, kata kebetulan itu adalah lawan katanya ilmiah, betul tidak? Ini, iya. Jadi sesuatu itu enggak ilmiah itu kebetulan. Nah, tetapi wallahi saya tidak tahu bagaimana logikanya juga. Tapi ini ilmu ini nyata. Ya, ini seseorang ibu yang membawa anaknya balita dengan tumor mandibula yang sudah hampir pecah. Dia karena sudah datang ke dokter sana dan merujuk kepada saya. Karena saya head and neck consultant. Tapi jam 11 saya harus flight. Ya, kemudian itu sudah jam 10, pokoknya waktu saya tinggal cukup untuk ke bandara. Tapi saat itu pasien terakhir. Ibu itu mohon dok, saya sudah ke sana. Ini katanya cuma dokter yang bisa nangani. Ini telepon berdering. Bapak, pemberitahuan resmi dari maskapai, pesawat Bapak ditunda sampai jam 5 sore. Allah. Ibu ini sujud syukur dan langsung kamar operasi, siapkan sekarang ini, saya operasi saat ini juga. Ini enggak ilmiah kalau menurut bahasa probabilitas. Tapi ini faktual yang hanya bisa dipahami dengan iman. Oke. Begitu dok. Jadi Ya, kalau itu saya sangat percaya sih. Kalau yang seperti itu punya kan setiap orang pasti punya pengalaman seperti itu, dan saya juga punya pengalaman seperti itu. Saya juga percaya. Tapi kan itu kan sesuatu hal yang ya bukan kita transitkan secara ilmiah ya, tapi secara kerohanian yang kita ngomongin betul. Seperti itu punya ya. Cuma kan pada kasus Ibu Supiyati ini menurut saya cukup menarik. Apalagi sini ada dokternya sendiri yang mengatakan tadi ya, menarik banget sih kasusnya, sehingga saya melihatnya jadi bukan penyakit medis ya, tapi menurut saya masih banyak missing link yang harus dilengkapin untuk cerita ibunya. Ya seperti gini Pak Ustadz, walaupun kita ngelihatnya ini bukan penyakit medis, tapi kan pasti tetap ada satu alasan dan lain sebagainya yang paling nggak kita bisa jelaskan lah, gitu. Bukan tanda tanya question mark yang masih besar, tapi kita masih bisa gambarkan. Ya, oh kenapa bisa seperti ini? Kayak wah, kayak misalnya dari sini ya, paku ya. Muntah itu saya masih nggak masuk akal. Ya. Kalau misalnya, wah saya masih belum bisa ngomong. Kayak gimana tuh saya nggak bisa ngomong. Sehingga
Saya pun juga sampai kehilangan kata-kata. Sampai saya bilang kayak gini ya, salah satu missing link-nya itu 35 hari. Iya. 35. Kalau logika saya minta maaf ya, kalau keilmuan saya rendah ya, saya minta maaf semuanya kalau ilmu saya rendah. Kalau menurut saya, kalau rumah sakitnya benar dan rumah sakitnya bagus, ya tanpa ini, pasiennya datang dengan tidak sadarkan diri, itu pasti diperiksa semuanya lengkap, andai kata pun tidak ketemu. Kalau menurut saya tidak mungkin. Pasti tetap akan ada ketemu, kenapa tidak sadarnya. Pasti akan ada ketemu, kenapa tidak sadarnya. Nggak mungkin nggak ketemu sama sekali. Tidak sadar ini maksudnya apa dulu? Ini di garis koma kah? Koma batang otak kah? Koma apakah? Tapi tidak mungkin dalam suatu rumah sakit, pasien dirawat, even dengan paku seperti ini pun, pasti dokter menuliskan diagnosa. Ya kan? Pasti seorang dokter memberikan diagnosa. Jadi kan pada waktu dia di 35 hari, 1 minggu itu dirawat, pasti ada diagnosa. Dan untuk mengeluarkan, saya juga tidak yakin rumah sakit akan ngomong, tentu dalam keadaan tidak sadar, pulang saja, ini kami tidak tahu sakitnya apa. Pasti pulang paksa. Logika saya, rumah sakit pasti akan ujung. Logika saya ya, kalau saya ini kuliah cetek sih. Tapi harusnya saya berpikirnya seperti itu. Di rumah sakit, kalau misalnya melihat tidak ketemu, rumah sakitnya pasti akan ujuk deh ke ini. Soalnya pasiennya masih nggak sadar. Ya kan? Logikanya. Kalau misalnya dia pulang, pasti pulangnya secara paksa, logika saya. Mereka pulang dengan dipulangkan baik-baik. Nggak sadar yang dimaksud adalah tidak kompos mentis GCS 15. Masya Allah. Iya. Apa itu? Tidak kompos. Nah, ini bahasa medis ini. Berarti beliau sempat sadar tapi tidak di alam sadar beliau. Iya. Oh, berarti beliau tetap jalan, tetap berbicara, tapi tidak di bawah alam sadar beliau. Ya, memang Nah, begitu. ini Jadi pertanyaan yang tidak mesti sadarnya hilang. itu. Tidak GCS sadar. 15. Iya, bukan GCS 15 yang Bukan kemudian GCS OB 4 atau 5 komen ya. gitu, Nah. bukan. Ya, makanya rumah sakit justru tidak punya alasan untuk merawat. Selama 35 hari. So, Betul. siapa kamu dalam 35 hari? Nah, itu, Ya Dok. itu. Makanya dia Itu tidak yang kan ngerti. nggak masuk akal, Dok. Nggak, ceritanya tadi kan soalnya 35 hari. Iya, tidak 35 hari sadar. masih Itu kan masih penting. sebentar, Makanya. masih sebentar banget itu. Makanya ini yang kemudian saya lakukan untuk diri saya. Oke lah, medisnya saya di sini saja. Selebihnya begini. Begitu, Dok. Karena kalau kita seakan-akan menjadi air yang samudra, no nggak bisa. Ini disclaimer ya, ilmu kita ini. Oke lah, kalau kita nggak ngerti ya sudah. Saya segini saja, yang lain silahkan. Makanya tim ruqyah terus. Tapi begitu ada sesuatu yang kayak tadi itu, waduh kasihan, kesakitan. Di ruqyah juga enggak ini. Ayo, bismillah. Sambil naik kamar operasi, udah mau kita ini mungkin ruqyah baru nyampe itu. Bisa ditekuk, jeglek, di ronsen kosong. Habis itu di ruqyah lagi, muntah. Ya sudah, berarti waktu itu adalah waktu yang saya mau action. Tapi mereka juga masih action, artinya non-medisnya terus action bareng gitu. Ya ketemu, titik temunya ya, hampir sesaat sebelum saya iris. Tapi kalau misalnya sudah saya iris dan nggak ketemu, ya nggak apa-apa juga. Karena saya pakai logika medis. Ini ada alasannya. Atau mungkin saya iris dan ketemu, saya tidak perlu nepuk dada. Karena apa? Mungkin saat itulah si jin udah ngelepasin gitu loh. Iya. Sudah menjadi benda biasa tadi. Mindah. Sudah mindah. Jadi kira-kira begitu. Dan baik ustadz yang meruqyah maupun kita dokter yang menangani sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Betul? Jadi yang ditanya nggak akan lebih tahu dari yang bertanya kok. Betul kan? Iya. Ya sudah, kita sama-sama ngejalani aja. Makanya saya tidak pernah, ya mohon maaf ya, menepuk dada ini kalau nggak saya tangani entah jadi apa enggak. Kenapa? Karena ini tadi, sesi-sesinya itu menggetarkan betul. Saya boleh cerita pengalaman nggak, Dok? Oke. Tadi kan dokter tanya, selama 35 hari, apa tadi, GCS 15? GCS 15 itu kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Itu siapa yang mengendalikan? Ya kan? Itu kami pernah menangani hal yang serupa lah sama Bu Supiati ini. Bahkan lebih lama lagi karena berbulan-bulan. Ya yang masuk itu ya entitas lain dari sosok astral yang kita sebut dengan jin.
Mau ndak mau itu memang sosok ada wujudnya. Dan wujud itu dijelaskan banyak sekali dalam Al-Quran. Ini dalam kepercayaan kaum muslimin ya. Dan mereka bisa melihat mana tubuh yang kosong, mana yang kesadaran penuh. Ketika kosong, mereka masuk pertama kali lewat sini dan lewat ulu hati. Di ulu hati itu, kayak pusaran. Sehingga dia itu kayak radio rusak, Dok. Bisa ngambil dari mana-mana aja. Jin lagi main-main, anak kecil bisa keserap masuk. Kok aku di sini? Ini pengalaman saya ya. Nah, kok aku bisa di sini? Aku lagi main-main sama teman-temanku di bukit. Kembalikan aku. Ada yang ketika dia sadar nyari-nyari ibunya sampai buka-buka tas, mama, mama. Gitu. Itu yang dalam kondisi yang apa namanya nggak masuk akal. Kemudian pernah, Dok. Ini saya alami berkali-kali. Ya. Ketika mendampingi beliau, beliau itu tidak pernah datang ke suatu SD. Jadi SD ini terletak di pelosok kota Cirebon, SD 1 Astana Japura. Ya, yang masuk jin dari pohon mangga yang ada di Astana Japura itu. Nggak pernah masuk ke situ. Nggak pernah masuk ke situ, Dok. Ngapain? Itu daerah terpelosok. Pas Lebaran, jadi Ramadan itu 30 hari full kesadaran hilang. Dalam kondisi GCS 15, tapi dia bisa beraktivitas. Namanya Lala. Jinnya namanya Lala, ngakunya. Pas kita uji kejujuran jin ini, kita ke rumahnya dan kita ngecek. Ada ndak SD 1 Astana Japura? Ternyata, subhanallah, Dok, kita lihat merinding. Betul dia gambarkan selama 4 bulan berada di tubuh manusianya. Dia nyampaikan, aku tinggal di pohon mangga, depannya kelas 4 ya, dan sampingnya ruang kepala sekolah. Kita cek, betul, Dok. Itu gimana kita bisa menjelaskan? Tadinya saya nggak percaya. Saya tadinya, ini jangan-jangan ada kasus psikologis ini. Masa kok lama sekali nggak sadarnya? Dan nggak sadar itu bukan berarti pingsan loh ya. Dia dalam kondisi yang bisa beraktivitas, cuma sosoknya bukan dia. Pas kita lihat, ada, dan dia nangis. Mama, aku kangen, aku udah lama ninggalin mama. Keluar, bus, nggak sadarkan diri. Masuk sosok dari Aceh. Dia bisa bahasa Aceh lancar, Dok. Padahal dia nggak bisa bahasa Aceh sebelumnya. Saya konfirmasi ke tim saya di Arsada, ada orang Aceh. Betul apa yang dia omongkan. Bahwa itu adalah bahasa Aceh asli. Percaya nggak percaya ya? Saya nggak percaya, itu asli, Dok. Saya nangani. Makanya disclaimer-nya harus dipakai terus. Kalau medis kita nggak bisa nerima, sekarang saya begitu, Dok. Kalau logika medis kita nggak bisa nerima, bukan kemudian saya tidak percaya. Oh, ini non medis, gitu. Itu malah enak, nyaman. Ketika medis masuk, oke. Nah, pas COVID kemarin banyak sekali juga kasus. Artinya apa? Kita harus berjalan seiring. Nah, ini lebih safe. Daripada kita hantam obat ini segala macam, mending diruqyah dulu. Kalau sudah relief of the pain misalnya, kan nggak perlu sampai aneh-aneh obatnya. Ringan. Dan itu akhirnya menjadi protokol penanganan kita. Karena pasiennya biasanya sudah dirujuk, sudah namanya dokter shopping kan, paham ya. Loh, dari sana ke kita, udahlah kita ruqyah dulu. Nah, ruqyah sudah meringan, ya kita dampingi tetap dengan medis. Tapi sudah ringan. Kita nggak usah memaksakan di MRA dia, dia sudah membawa segala macam hasil. Masuk saya juga nggak percaya sama dokter atau rumah sakit yang menangani. Dan nggak mungkin dia kesini kalau nggak karena problem kan. Nah, problem yang bahasa simptom menuju sindrom tidak tegak. Ini simptomnya gastrointestinal. Kok sindromnya kok neuromuskuler, cerebrospinal? Nggak masuk ini. Ya sudah, ayo kita ruqyah. Gitu. Akhirnya yang cerebrospinal hilang, tinggal gastrointestinal, ya mual muntah, kasih obat mual muntah. Begitu, Dok. Lebih baik kita merangkul siapapun yang punya kemampuan, kemudian kita jalan bareng daripada kita awas, pokoknya kalau datang ke saya yang ini enggak, saya enggak pernah begitu. Sepakat ya? Percaya. Kalau dari cerita ini percaya nggak percaya? Iya.
Tapi kan saya datang di sini kan bukan sebagai mental block, nggak Iya, iya. percaya. Saya datang ke sini kan untuk berusaha mengerti dan belajar untuk mengerti supaya percaya. Yes. Iya, siap. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi nanti di Jadi konten Dr. Richard saya, aja ya. Saya sedikit menahan diri karena tentang bahasan ini. Tapi ini pertanyaan sih. Iya, Tapi iya. pertanyaan saya selama berbulan-bulan akhirnya ketemu kan kemarin kita ngomong ada nggak orang yang rukiah keluar paku? Nggak ada. 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 Iya. Ya salaman Makanya dulu lah, salaman dulu. Ikut ngonten, ini. ngonten sama saya nanti. Siap. Saya siap keliling ya. Siap. Jadi asisten pribadi ya. Digaji ya. Pokoknya kalau ada yang Mungkin ini kan aneh-aneh. proses saya belajar kan. Jadi Iya. muridnya Pak Ustadz Faizal kan. Waduh, berat. Tahun depan atau 2 tahun lagi saya yang keliling nanti kan. Tapi asik juga kalau nanti ada kasus kita garap bareng gitu ya. Iya, Dok. Ya karena nyata kan, tetap harus combine. Jadi mohon maaf, Pak Ustadz dan orang-orang di belakangnya, ya boleh kita sebut bergerak atas nama ayat suci, katakanlah gitu. Tapi ya mohon maaf, kalau ini paku udah ditaruh, jinnya udah pergi, mau dirupiah sampai ndomble, ya tetap nggak bisa. Iya. Kan gitu. Saya sangat sepakat sekali. Itu. Saya malah bilang kayak gini, kalau dari saya tuh nggak, menurut saya rukiah itu amat sangat bagus. Mau dia sakit, bukan artinya saya ngobrol seperti ini, punya saya memberikan pendapat atau saya bertanya dalam ketidaktahuan saya, bukan artinya saya tidak percaya rukiah, bukan. Siap. Saya tuh amat sangat percaya rukiah, amat sangat percaya doa. Wih, Dan menurut saya doa itu bagus banget. Ya, Dan doa itu alhamdulillah. dilakukan baik orang sehat ataupun orang sakit. Iya. Iya. Yang jadi permasalahan adalah saya tuh nggak suka ada seorang yang mengatakan bahwa ini penyakit akibat sihir, terus nggak usah berobat medis. Iya. I don't Ya. think so kayak gitu punya. Sepakat. Yes. I don't think so. Kalau sakit silakan ya rukiah apapun. Sepakat, sepakat Iya. ya. Tapi silakan kita juga tetap Iya. berobat gitu. Makanya kita nggak pernah menafikan medis. Selalu yang saya tekankan pertama kalian apa diagnosa dokter. Dan jangan juga masyarakat setelah nonton video ini jadi, wah kan bener kan, ada kan kayak gini punya, ada kan, kita nggak usah berobat medis, kita rukiah aja. Ya kagak sembuh juga ya, bener kan dok ya? Iya seperti Iya. saya. Karena apa? Tadi itu, ketika kita itu menafikan itu artinya menolak, Menolak ya. eksistensi ilmu di luar kita. Ya sama aja sebetulnya kita itu ya membodohi diri sendiri lah. Wong ilmu kita itu cuma segini-segininya. Nggih, nggih, nggih. Kenapa harus mengatakan no, enggak. Begitu saya kira. Leres. Ya, jalan bersama, insya Allah semuanya akan memberi manfaat yang paling bagus buat umat semua. Amin. Ya, luar biasa banget ya podcast kita kali ini. Ngobrol santai bareng Dr. Richard dan Ustadz Dr. Sagiran, Ibu Supiati. Matur nuwun sangat Ibu sudah berkenan berbagi cerita. Semoga sehat selalu, barokah, dilancarkan rezekinya dan Amin. dipanjangkan umur kita semuanya dalam Amin. ketaatan pada Allah Ta'ala. Amin. Ya, kita akan pindah ke podcastnya Dr. Richard setelah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi ya. wabarakatuh.